Kamu merasa aneh, seluruh tubuhmu gatal, sementara lengan dan kakimu tidak bisa digerakkan. Apa yang terjadi saat kamu tidur? Oke, jangan panik dulu. Pasti cuma mimpi buruk. Kamu membuka mata dan melihat sekeliling perlahan-lahan. Tak lama, kamu menjerit takut di dalam hati. Warna-warna di sekelilingmu aneh. Kamu serasa sedang berada di kelab di bawah lampu neon terang. Semua benda di sekitarmu berwarna biru atau hijau atau violet. Kamu tidak bisa membedakan bunga popi merah yang kamu yakin sekali menghiasi kertas dindingmu. Akui saja, kamu melihat dunia dalam spektrum UV. Dan warna biru, violet, dan ungu tampak paling menarik bagimu. Tiba-tiba, kamu menyadari semua barang di sekitarmu besar. Besar sekali. Bantalmu terlihat seperti Everest Mini. Dan atapmu terlihat jauh sekali. Kamu pun makin takut. Ukuranmu hanya sepenjepit kertas. Bukan cuma itu, kepalamu tidak bisa bergerak cukup jauh agar kamu bisa melihat tubuhmu. Kamu pun bertekad untuk mencari tahu apa yang membuat penglihatanmu berubah dan badanmu mengecil. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencari cermin. Kamu pun mencoba duduk di kasur, tapi gagal. Anggota tubuhmu tidak mau menuruti perintah otakmu. Tiba-tiba, tubuhmu mulai bergerak seperti dengan sendirinya. Ada sesuatu bergerak di belakangmu, dan kamu ternyata melayang di udara. Oh, firasatmu mengatakan kamu tidak akan suka apa yang akan kamu lihat di cermin. Kamu terbang, dan itu gila kan? Mendekat ke cermin, kamu menjerit lagi di dalam hati. Tubuhmu agak ramping dan berbulu. Kamu tidak tahu apa warnanya, tapi kamu bisa membedakan bahwa warnanya bergaris-garis. Kamu melihat 4 sayap, yang di depan jauh lebih besar dibanding yang belakang. Kamu pun menggerakkan 6 kaki mungilmu. Oke, tidak ada gunanya menyangkal hal yang sudah di depan mata. Kamu adalah lebah madu. Ini menjelaskan bagaimana kamu melihat warna. Melihat dunia dalam spektrum UV memungkinkan lebah melihat garis pendaratan. Garis ini membimbing lebah ke nektar yang mereka kumpulkan. Sekarang, kamu punya masalah lain. Kamu perlu mencari tahu dirimu jenis lebah apa. Apakah kamu sang ratu? Lebah drone? Lebah pekerja? Wah, lebah juga. Maksudku hebat juga. Kamu tidak melihat lebah lain yang merupakan para nelayan ratu yang mengikutinya sepanjang hari untuk memberi makan dan bersih-bersih. Selain itu, kamu terbangun di luar sarang, sementara sang ratu hampir tidak pernah keluar sarang. Kalaupun keluar, itu hanya untuk kawin. Yang terjadi hanya 2 atau 3 minggu pertama hidupnya dan tidak pernah terulang lagi. Atau meninggalkan sarang yang sudah kepenuhan. Kalau ini yang terjadi, para lebah pekerja berhenti memberi makan sang ratu agar dia langsing. Kalau tidak, dia tidak akan bisa terbang. Jadi, kamu bukan sang ratu. Mungkin sebaiknya begitu. Terlepas dari gelarnya, Ratu Lebah tidak mengatur sarang lebah atau memerintah para pekerjanya. Fungsi utamanya adalah bertelur, dan mereka jago soal ini. Ratu lebah bisa menghasilkan hingga 2000 telur per hari atau sekitar 1 telur setiap 43 detik. Lebih banyak, lebih baik. Maksudku, lebih. Baik. Mungkin kamu lebah drone. Lebah ini adalah lebah jantan yang hanya hidup di musim semi dan musim panas, serta punya reputasi buruk. Mereka dikenal gemuk, malas, dan rakus. Mereka tidak membuat madu, tapi terus memakannya. Mereka tidak melindungi sang ratu atau sarang lebah, tapi membutuhkan perlindungan. Mereka tidak membersihkan sarang ataupun membangun sarang. Mereka bahkan tidak punya sengat. Satu-satunya tugas mereka hanyalah bereproduksi dengan sang ratu dan menyebarkan gen sehat. Tapi itu lumayan penting. Namun, sepertinya kamu bukan lebah drone. Mata mereka lebih besar dan tubuhnya lebar. Sementara matamu berukuran sedang dan pinggangmu ramping. Artinya, kamu adalah lebah pekerja. Tapi yang mana? Lebah rumah, perawat, pembangun, pembersih, pelayan ratu, pengubur? Apa mungkin kamu lebah penjaga atau penjelajah? Mau yang mana saja? Lebah baik, kamu bersiap-siap. Maksudku, lebih lagi.
Saat sedang berpikir keras, tiba-tiba aroma surga dunia menghampirimu. Woo! Aroma super harum apa ini? Meski jendelanya tertutup, kamu berhasil menyelip lewat celah sempit. Ah, bebas! Hei, itu sumber baunya. Bunga lavender. Kamu mendekatinya dan mendarat di salah satu kelopaknya. Butir serbuk sari mulai menempel di kaki berbulumu. Tak lama, semua serbuk sari yang kamu kumpulkan dengan aman masuk ke keranjang serbuk sari di kaki belakangmu. Bulu panjang yang menutupinya membantu menahan serbuk sari saat kamu terbang. Tapi berat sekali. Seekor lebah bisa membawa sampai setengah berat tubuhnya di kantong makanan ini. Tiba-tiba, kamu mendengar suara dengungan dan melihat lebah lain di bunga di sebelahmu. Kamu pun bingung. Lebah itu juga melihat ke arahmu dan mulai menari. Hei, Akang Gendang, apa yang terjadi? Namun lebih anehnya lagi, tubuhmu menjawab dengan mulai bergoyang sendiri juga. Sayangnya, kamu masih belum fasih berbahasa lebah dan tidak paham apa arti goyangan ini. Setelah terbang dan mengumpulkan serbuk sari selama beberapa jam, kamu merasa lelah. Kamu sudah bekerja keras dan terbang hampir 10 km. Terkadang dengan kecepatan 24 km per jam. Kamu lelah sekali. Sayap kecilmu tidak bisa bergerak lagi dan kamu terjatuh di trotoar. Oke, mungkin saatnya beristirahat Oh, tiba-tiba kamu merasakan tanah mulai bergetar. Tak lama, bayangan besar menutupi matahari. Apa itu? Kaki manusia. Setidaknya kamu sudah menjalani kehidupan yang baik sebagai lebah. Tapi tunggu, kaki itu berhenti, lalu bergerak menjauh. Kamu memutuskan untuk beristirahat di sana sebentar dan kembali berburu makanan. Gawat, tanahnya bergetar lagi. Kaki itu kembali. Kamu merasakan kekuatan misterius yang mengangkat kamu dari tanah. Lalu aroma paling sedap menerpa antenamu. Air campur gula. Manusia ini tahu kesukaanmu. Dengan lahap, kamu menelan ambrosia ini dan hampir seketika merasa sesegar embun di pagi hari. Sayapmu mulai mengepak dan kamu kembali terbang. Terima kasih manusia budiman, tapi sudah waktunya kamu kembali terbang dan bekerja. Namun, saat kecepatanmu mulai bertambah, kamu merasakan benda yang sangat besar menghantammu, lalu gelap total. Au, kenapa tubuhmu sakit sekali? Wajar saja, kamu kan lebah. Kamu membuka mata dan melihat kaki serta lenganmu, menggerakkan jari tangan dan kakimu. Jadi, itu hanya mimpi. Untung saja, tapi kenapa kamu terbaring di tanah dekat jalan dan bukan di tempat tidur yang empuk di rumah? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.